Akhirnya gini, saya ada baca satu tweet yang cukup viral, yaitu adalah intinya, kalau misalnya kamu belum punya uang 1 miliar di usia 30, itu kebangetan. Makanya jangan kebanyakan ngopi di... Well, pertama-tama sebelum kita bahas lebih dalam, saya ada nonton podcast, bukan nonton, ya denger ya. Saya dengerin podcastnya, karena kan itu ada podcastnya dan ada cuplikannya saya dengar. Dan setelah saya dengar, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya maksud dari tweet tersebut itu sebenarnya bagus, itu positif. Kenapa? Karena di podcastnya itu dijelaskan bahwa sebenarnya intinya kalau misalnya kamu dapat uang, kamu dapat pendapatan, kamu dapat bonus dan sebagainya, ya pakai itu buat nabung dan juga investasi. Dan perbanyak pendapatanmu. Jadi dari sisinya kamu investasikan bisa lebih banyak. Dan makanya kalau misalnya punya uang, dapat bonus ya jangan langsung dihura-hura, jangan foya-foya gitu, pakai banyak untuk diinvestasikan. Ya sebenarnya maksudnya tuh bagus. Nah, cuma mungkin kayak penempatan kata kayak umur 30 harus 1 miliar bla bla bla. Karena akhir-akhir ini mungkin dalam beberapa tahun terakhir juga saya pernah ingat nggak teman-teman ada yang ngebahas kayak oh kalau misalnya umur 25 belum punya sekian ratus juta kamu bla bla bla. Dan itu adalah satu hal yang membuat menurut saya ya pada akhirnya itu marketing campaign dan itu bikin masyarakat itu kayak apa ya, bayangkan kalau misalnya teman-teman ya belum usia 30 mendekati mepet-mepet 30, tabungan pas anda lihat tabungan belum 1 miliar, itu pasti galau ya kan. Dan mungkin teman-teman yang di atas 30 ya, di atas 30 belum punya 1 miliar itu juga langsung wah useless banget ya gue sama ini, atau mungkin anda marah gitu dan sebagainya. Dan sebenarnya menurut saya itu nggak bisa kita kayak mematok, oh harus umur segini baru punya 1 miliar. Kalau enggak itu kebangetan. Menurut saya sih agak kurang tepat. Kenapa? Karena kita lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Oke, jadi setiap dari kita tuh itu punya masalah keluarga yang berbeda, kondisi finansial yang berbeda, dan nggak semuanya tuh fair menurut saya. Sejujurnya menurut saya nggak semuanya tuh fair. Titik startnya setiap orang itu beda. Oke, misalnya ada yang mungkin memang keluarganya sudah berkecukupan sehingga dia bisa mungkin dari jajannya dari awal sudah nabung dan sebagainya. Ada yang mungkin dia dia anak terbesar dari sekian banyak bersaudara, dia harus menghidupi adik-adiknya juga, dia dapat uang sih, tapi uangnya itu digunakan buat apa? Buat sekolah adiknya, buat sekolah keluarganya yang mungkin belum sempat sekolah dan sebagainya. Dan menurut saya Anda itu lebih mulia ya ngelakuin itu ketimbang Anda nyimpan sendiri buat 1 miliar sendiri gitu. Karena pada akhirnya Anda invest saham buat apa sih? Ya pasti buat Anda punya keluarga kan. Pasti buat Anda punya orang-orang yang Anda sayang, orang-orang yang terdekat Anda. Anda pasti ngelakuin itu ya tujuannya buat itu. Dan kalau misalnya kita hanya kayak invest tapi untuk memperkaya diri kita sendiri doang, kita ngumpul-ngumpulin duit doang, kita nggak pernah menikmatinya, ya itu sama aja bohong. Buat apa rekening besar tapi keluarganya berantakan kayak gitu. Nah, jadi menurut saya agak kurang fair ya kalau misalnya kita mengatakan bahwa setiap ini harus 30 harus punya 1 miliar. Even ya, Pak Lo Keng Hong aja umur 30 baru mulai di saham loh. Kan Pak Lo Keng Hong sering cerita kan, di tahun 89 Pak Lo Keng Hong baru mulai di pasar saham. Ya saya nggak tahu lah, kita nggak tahu lah Pak Lo Keng Hong apakah sudah punya 1 miliar di umur segitu, saya nggak tahu. Cuma intinya kan baru mulai tuh di pasar saham. Dan sebenarnya pun apakah achievable nggak 1 miliar di usia 30? Sebenarnya achievable. Menurut saya itu achievable. Sangat-sangat achievable. Dan bahkan saya juga tahu banyak orang, bukan banyak, bukan semua ya. Ada beberapa orang yang saya kenal sebelum usia 30 pun sudah punya 1 miliar. Dan mereka biasa-biasa saja, nggak yang mengatakan, oh lu seumur lebih tua dari gua belum punya 1 miliar itu kebangetan. Nggak sampai kayak gitu juga, ya biasa-biasa saja gitu. Dan kalau ditanya apakah achievable atau tidak punya 1 miliar itu pasti achievable. Asalkan kondisi kita mendukung, sadly, kemudian ya Anda ngerti cara ngelola uangnya, dan yang ketiga Anda memang punya source of income yang mencukupi ya untuk mencapai itu. Dan kalau misalnya kita ambil tipikal ya Indonesia. Anda masuk kuliah umur 18. Ya mungkin ada beberapa yang tidak sampai kuliah, tidak lanjut. Dia harus kerja untuk membiayai keluarganya. Anda kuliah mungkin 17, 18. Let's say kita ambil yang general ya, orang yang kuliah gitu. Dari 18, Anda mungkin kuliah 3-4 tahun.
Anda keluar lulus kuliah itu umur 21, 22. Nah, dari 22 ke 30 itu kan ada sekitar 8 tahun. Nah, 8 tahun itu kalau misalnya mau achieve 1 miliar berarti per tahun itu harus nabung lebih kurang 130 juta ya, lebih kurang harus 120 sampai 130 juta. Kalau misalnya kita bagi 12 bulan per bulan berarti harus simpan 10 juta. Nah, sedangkan kalau misalnya ya kita tahu lah gaji gaji orang berapa sebulan gitu. Kalau misalnya mau nyimpen 10 juta minimal minimal banget gaji itu nggak mungkin 10 juta kan. Pasti gaji mungkin 20 juta, 25, 30 dan seterusnya. Sedangkan untuk orang yang bergaji segitu itu kan nggak banyak ya, persentasenya tuh nggak banyak. Sehingga ya mau nggak mau, another route, cara lain adalah Anda berbisnis. Ya Anda buka toko, Anda berbisnis digital kayak gini, Anda juga berbisnis. Ya dari situ mudah-mudahan bisa sampai 1 miliar. Ya kita nggak tahu. Mungkin 1-2 tahun kita kerjain nggak ngasilin apa-apa, nggak terlalu signifikan. Tiba-tiba tahun ketiga boom, who knows? Ya bisa kayak gitu. Dan kemarin kalau misalnya teman-teman dengar cerita orang-orang kayak gitu kan banyak kan yang 1-2 tahun 3 tahun dia kerjaan nggak gimana-gimana banget, tahu-tahu di tahun ketiga ada yang viral dan ya boom. Jadi sebenarnya kita nggak bisa patok ya. Dan juga ngapain sih kita patok? Ya nggak sih? Kayak kalau umur 30 belum punya 1 miliar, so what? Kok umur 35 baru punya 1 miliar, emang kenapa? Nggak apa-apa juga kan? Umur 35 Anda punya 1 miliar, umur 40 punya 1 miliar juga nggak apa-apa kan? Anda pasti fine-fine aja hidup Anda gitu. Cuma ya, Anda nggak telat juga gitu. Kita dibilang eh sukses usia muda segala macam, nggak juga, nggak harus gitu. Nggak semua orang harus kayak gitu. Ya memang, ya yang penting Anda tahu kondisi Anda seperti apa, lakukan yang terbaik, cukupi kebutuhan keluarga Anda, orang-orang yang Anda sayangi, dan saya rasa itu cukup. Itu lebih mulia dibandingkan orang yang punya 1 miliar. Dan itu lebih kebangetan kalau misalnya Anda nabung tapi Anda nggak ngurus Anda punya keluarga gitu. Ya, Anda nabung maksudnya Anda keep untuk diri sendiri tapi nggak ngurus keluarga sama itu lebih kebangetan sih menurut saya. So, kesimpulan dari video ini, maksud dari tweet yang sebelumnya yang cukup viral itu memang baik ya, memberikan awareness kalau misalnya kita dapat uang ya kita dapat pendapatan kita sisihkan ya kita investasikan, jangan foya-foya, jangan terlalu konsumtif. Dan juga pada akhirnya ya kalau misalnya kamu memang suka ngopi ya kamu ngopi aja gitu. So semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.